semuanya, hari ini kita akan membahas ibu kota Sumatera Utara, Horas Medan. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Di Medan, terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Jerman. Penduduk Sumatera Utara berjumlah sekitar 15,2 juta jiwa di tahun 2021, di mana ada sekitar 2,5 juta jiwa di kota Medan. Banyak penduduk Sumatera Utara bekerja di sektor pertanian, di mana Sumatera Utara tersohor karena luasnya perkebunan yang menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Untuk komoditas hortikultura, misalnya jeruk Medan, jambu deli, sayur kol, tomat, kentang, dan wortel, ini telah diekspor ke berbagai negara. Sejumlah ruas tol di Sumatera Utara telah selesai dan beroperasi pada akhir 2021. Tol Trans Sumatera sepanjang 531 km ini akan lanjut sampai 1884 km dari Lampung sampai Aceh. Medan memiliki Danau Toba sebagai danau terbesar di Indonesia yang sangat indah, sehingga menjadi objek wisata andalan di Sumatera Utara. Makanan khas Sumatera Utara dipengaruhi dari suku-suku yang menetap di daerah tersebut. Misalnya, suku Batak memiliki cita rasa khas makanan santan dan pedas. Makanan ini terkenal dengan penggunaan bumbu cita rasa pedas, getir dan lezat, seperti mie gomak, nasi nombur atau ikan siram, sate kerang, manuk napi nadar, ini ayam yang dipanggang lalu disiram saus spesial bumbu khas Batak. Lalu anyang pakis, ini sayur yang mirip serundeng. Lezat-lezat sekali. Lalu sebagai destinasi wisata unggulan, Sumatera Utara memiliki oleh-oleh khas seperti bika Ambon, bolu meranti, mie lidi, pancake durian, teri Medan, kopi sidikalang, lombang atau lemang yaitu nasi ketan, kacang sihobuk, sirup markisa, dan terong Belanda. Medan sebagai kota besar, salah satu yang menjadi masalahnya adalah sampah. Masyarakat membuang sampah ke sungai, selokan, parit, pinggir jalan, dan pantai. Maka, pemerintah Sumatera Utara harus lebih memperhatikan pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran air, dan pengelolaan limbah. Karena kebersihan lingkungan merupakan salah satu kunci pola hidup sehat. Namun, Medan harus mengikuti perkembangan dunia yang serba cepat. Zaman modernisasi sudah semakin mempengaruhi anak-anak kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman serba instan, cepat saji, dan dipesan beli lewat online. Di sini, tugas penting dan utama dari ibu di dalam keluarga adalah membina kesehatan setiap anggota keluarganya. Di sini Ayoma siap membagi informasi kepada ibu rumah tangga dan mama tentang nutrisi. Topik-topik nutrisi Ayoma dapat dilihat lewat YouTube channel, akses website Ayoma, dan Instagram. Kali ini, Ayoma menyajikan 2 topik yang menarik bagi ibu-ibu yang ingin membina pola hidup sehat. Mari ibu-ibu, kita belajar kembali menerapkan makanan dan minuman yang vital untuk tubuh sehat. Tenaga kita bukan saja dari makanan asal kenyang dan enak, tetapi sumber tenaga kita diperoleh dari makanan dan minuman yang terdiri dari gizi seimbang, cukup vitamin dan mineral. Minum pil vitamin belum cukup, tetapi kita perlu mengkonsumsi makanan dan minuman dari produk tumbuh-tumbuhan yang alami. Semoga video Ayoma bermanfaat.
Halo Sobat Ayoma, jumpa lagi dengan saya Deka dari Ayoma. Hari ini kita mau bahas mengenai perisa dan perasa. Siapa di sini yang suka kopi? Kopi Indonesia sangat dikenal dunia. Dari Aceh Gayo dengan rasanya yang kuat, sampai Bajawa yang sedikit asam. Masing-masing kopi ini memiliki karakteristik rasa yang unik berbeda satu sama lain. Satu persamaannya, rasa ini dihasilkan dari biji kopi yang sesungguhnya. Besarnya minat orang dengan kopi mendorong muncul produk-produk rasa kopi. Walau rasanya mirip kopi, namun bukan dibuat dari kopi. Itulah yang kita sebut dengan perisa atau perasa. Secara umum, perisa atau perasa dapat dibagi menjadi dua, yaitu natural atau alami dan sintetik atau buatan. Saat ini belum ada aturan baku mengenai apa yang disebut dengan perisa alami atau sintetik. Namun pemahaman umum biasanya mengartikan perisa alami adalah yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan dan hewan, sementara perisa sintetik dibuat dari bahan kimia. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai pembuatan perisa alami, yaitu seringkali melalui proses pengolahan yang sangat panjang, sehingga berpotensi merusak kandungan nutrisi yang ada dalam produk tertentu. Kemudian, perisa yang dibuat belum tentu dari produk yang sama. Misalnya, jus tomat yang sering menggunakan campuran anggur putih atau perisa stroberi seringkali didapatkan dengan mencampurkan beberapa jenis buah. Perasa alami dan sintetis semakin banyak digunakan pada berbagai macam makanan karena murah dan praktis. Di zaman modern di mana suami istri dituntut harus bekerja, memasak mungkin menjadi hal yang semakin sulit untuk dilakukan dan makanan siap saji seolah jadi jawaban mudah. Namun kita perlu selalu ingat bahwa makanan siap saji seringkali mengandung zat-zat aditif seperti perasa, penyedap, pengental, penstabil, pewarna, dan pengawet. Walaupun penggunaan dalam jumlah yang sedikit masih dianggap aman, namun belum tentu baik apabila dikonsumsi terus-menerus. Kita harus mensyukuri negara kita Indonesia bukan hanya menghasilkan kopi yang beraneka ragam, namun juga dianugerahi dengan rempah yang beraneka ragam. Begitu beragamnya rempah-rempah kita, sampai-sampai masakan dari Sabang sampai Merauke punya kombinasi bumbu yang berbeda. Sama-sama asam segar, rasa asam cikala yang digunakan untuk masak arsik ikan mas berbeda dengan rasa asam Jawa atau belimbing buluh yang digunakan untuk memasak sayur asem. Cabai keriting dan cabai rawit sama-sama pedas. Namun, cabai keriting rasanya kurang pas kalau digunakan untuk bikin sambal matah. Hangat lembutnya jahe gajah berbeda dengan jahe merah yang pedasnya nendang sampai ke tenggorokan. Makanan siap saji, baik dengan perasa sintetis maupun alami, mungkin bisa meniru rasa, namun tidak pernah bisa menandingi rasa. Apalagi khasiat dari rempah-rempah segar. Di saat masyarakat dunia modern mulai melirik rempah-rempah karena khasiatnya, sangat disayangkan apabila kita meninggalkan warisan sehat yang sudah menjadi tradisi dalam aroma dan rasa masakan kita. Kalau Mam sendiri bagaimana? Apakah pilihan yang Anda gunakan bagi keluarga Anda dan apa alasannya? Kami berharap Mams bisa mulai mempertimbangkan untuk memasak menggunakan bahan dan rempah-rempah alami daripada mengandalkan makanan siap saji atau makanan dalam kemasan. Semoga kita bisa menjaga kesehatan keluarga kita lebih baik lagi.
Halo, selamat sore Gaby. Hai, nice to meet you. Dengan nice to meet you. Apa kabar? Baik-baik. Lu? Baik juga. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih, Gaby. Bisa dijelasin nggak sih sebenarnya penyakit asam lambung dan MAH itu gimana sih? Oke, itu sebetulnya dua penyakit yang berbeda, tapi datangnya selalu ramean. Keroyokan. Jadi kalau asam lambung itu biasanya karena otot dari kerongkongan bawah kita lemah. Jadi katup yang memisahkan antara kerongkongan dengan lambung itu agak kebuka dan asam lambungnya tuh naik ke atas. Gejalanya itu sedikit mirip sama kayak orang kena serangan jantung. Jadi kayak dadanya sesak. Terus rasa perih gitu ya. Terus lidah tuh rasanya pahit atau asam. Nah itu asam lambung biasanya. Cuma memang kadang-kadang disertai sama MAH-nya dan disertai sama mual. Oh, jadi kalau Gaby ini sebenarnya asam lambung atau MAH-nya? Asam lambung. Oh, asam lambung. Ya, kalau MAH itu biasanya diakibatkan karena memang MAH-nya itu atau lambungnya itu luka atau ada infeksi bakteri. Lalu Gaby ada makanan yang dihindari nggak? Ada makanan-makanan yang asam, pedas, mengandung kafein seperti kopi, teh, coklat. Itu aku hindarin. Terus makanan-makanan yang mengandung soda, makanan-makanan yang kayak mie itu kan nggak nyaman di lambung. Aku suka banget mie, aku suka banget pasta, tapi sayangnya itu semua harus dihindarin karena enak di lidah, nggak enak di perut. Oke, bagaimana dengan buah? Buah itu aku sangat terbatas yang bisa aku makan karena kebanyakan buah tuh asam ya rasanya ya. Jadi itu memicu asam lambungku untuk naik. Jadi buah yang bisa aku konsumsi itu biasanya seperti alpukat, semangka, itu aman buat lambung. Tapi ya jadinya aku harus berpikir cari alternatif karena buah itu kan sebetulnya sangat kaya dengan vitamin dan multimineral ya. Iya, jadi kurang makan buah. Lalu vitamin sama mineralnya jadi dapat dari mana? Sayur. Oh. Jadi aku terutama nih misalnya contoh kan biasanya kalau kita bicara yang asam-asam seperti jeruk itu kan sumber vitamin C. Iya. Aku coba banyak konsumsi paprika. Karena paprika itu juga sumber konsumsi vitamin C dan biasanya saladku itu isinya paprika banyak sekali gitu. Iya. Nah, terus sekarang gimana soal minuman? Kalau minuman itu unik karena pada dasarnya orang yang punya asam lambung itu tidak bisa minum terlalu banyak. Jadi kalau pada umumnya orang pada umumnya itu bisa minum 2 liter, 5 liter. Kalau aku harus patokannya adalah aku harus lihat air seni. Kalau warnanya sudah bening, putih bening, itu artinya aku sudah cukup minum. Itu biasanya kalau seandainya aku beraktivitas biasa normal, nggak ngapa-ngapain, maksudnya cuma ngantor di rumah atau ke rumah masak, itu biasanya aku butuh sekitar 1,5 liter. Itu sudah cukup. Tapi kalau seandainya aku olahraga atau aku harus aktivitas di luar, aku kan butuh itu lebih banyak lagi, mungkin sekitar 2 liter karena aku kan berkeringat. Gitu. Jadi aku biasanya patokannya dari air seni. Dari air seni ya? Ya. Oke. Bagus banget ya sharingnya dari Gaby nih. Nah, sekarang Gaby ada tips-tips nggak untuk Sobat Ayoma? Tips mungkin bukan tips tapi lebih cenderung lesson learned. Karena aku menyadari gitu bahwa apa yang aku alami sekarang itu kan adalah karena keputusan yang salah di masa yang lalu. Jadi yang dulu kan mikirnya yang namanya makanan itu asal kenyang, asal enak. Tapi ternyata sekarang barusan ketahuan kan, apa yang enak di lidah belum tentu enak buat seluruh badan kita gitu kan. Belum tentu baik lah untuk badan kita gitu. Buktinya sekarang jadinya asam lambungnya bermasalah gitu. Jadi kita harus mulai belajar juga gitu loh untuk inget, ngerem gitu ya. Dan kita belajar mengenali diri kita nih. Apa yang enak di lidah gitu ya, bener nggak sih ini enak buat yang lainnya, bener nggak sih ini sehat buat organ yang lainnya gitu, karena badan kita kan bukan cuma lidah aja ya gitu. Terus lesson yang lain, biasakan kalau kita bertanya pada nutritionist atau kita ke dokter gitu, jangan cuma yang ada dokter sakit perut minta obatnya, tapi bertanya sama mereka gitu, karena dokter itu sebetulnya sangat pintar sekali gitu. Cuma kalau kita nggak nanya, kadang-kadang dokter juga suka lupa kasih tahu gitu. Jadi cerewetlah dan rajin bertanya sama dokter. Dokter, ini penyakitnya seperti ini. Dokter sudah kasih resep untuk supaya saya bisa sembuh. Untuk kedepannya apa yang bisa saya lakukan
supaya ini tidak terjadi lagi gitu. Makanan apa yang harus saya hindari, makanan apa yang harus saya konsumsi gitu. Ajak diskusi aja gitu. Dokter yang baik pasti mau diajak diskusi. Wah, thank you banget nih tipsnya ya buat kita semua ya. Nah, Sobat Ayoma, menarik sekali ya. Hari ini juga saya baru tahu kalau ternyata penyakit asam lambung dan emah itu berbeda dan bisa disembuhkan dengan kita mau merubah pola makan dan jam makan kita. Makanan kita sangat kita butuhkan ya, sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Maka jika ada beberapa makanan vital yang tidak bisa kita konsumsi, maka kita harus mencari alternatif penggantinya. Karena nutrisi dari makanan vital itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, alangkah baiknya kalau kita juga mempelajari lebih dalam apa sih yang tubuh kita perlukan, bukan saja hanya yang diinginkan. Setiap keputusan untuk kita mengkonsumsi makanan vital itu akan mempengaruhi diri kita di masa yang akan datang. Bagaimana Sobat Ayoma? Makanan sehat apa yang telah kita konsumsi hari ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah, ibu-ibu, siapa yang tidak menyukai coklat? Seperti dalam minuman, olahan berbagai cemilan, kita semua sampai anak-anak sangat menyukainya. Maka, pilihlah kokoa sebagai bahan alami di dalam mengolah makanan, cemilan, atau minuman kita. Kokoa merupakan top produk Indonesia. Tahukah ibu-ibu, Indonesia adalah negara penghasil kokoa terbesar ketiga di dunia. Kokoa merupakan salah satu komoditi perkebunan unggulan di Sumatera Utara. Kokoa merupakan bahan baku pembuatan coklat yang sangat disukai oleh kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sekalipun. Coklat memiliki nutrisi yang penting loh untuk menjaga gaya hidup kita tetap sehat. Manfaat coklat untuk kesehatan sangat luar biasa, seperti menurunkan kadar kolesterol, mencegah penurunan fungsi kognitif, mengurangi resiko stroke, dan meningkatkan energi. Coklat mudah dicerna oleh tubuh dan mengandung banyak vitamin seperti vitamin A1, B1, B2, C, D, dan E, serta beberapa mineral seperti fosfor, magnesium, zat besi, zinc, dan tembaga. Namun, tidak dianjurkan mengkonsumsi kokoa terlalu banyak ya, karena mengandung kafein yang berpotensi membuat kita susah tidur. Bagi para orang tua, minum 2 cangkir coklat panas sehari dapat menjaga otak tetap sehat dan mengurangi penurunan daya ingat. Mari ibu-ibu, kita mengolah coklat bukan dari perisa perasa coklat, tetapi dari kokoa alami. Coklat ada yang berwarna putih dan bisa dihidangkan panas dengan bahan alami seperti vanili, kayu manis, cabai, kopi, susu, dan buah-buahan seperti pisang, alpukat, maupun daun mint. Produk kokoa dapat dikembangkan menjadi oleh-oleh sehat. Bagi kita yang minat berbisnis, ini adalah tantangan buat ibu-ibu agar terus kreatif. Ibu-ibu dapat mengolah produk sehat dan menyajikan oleh-oleh sehat khas dan berkualitas internasional. Lihatlah keanekaragaman dan kekayaan Indonesia sebagai sumber kreativitas dan inovasi kita. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di daerah Indonesia yang berikutnya. Bhinneka Tunggal Ika. Ayoma, bersama-sama kita mampu. Ayo Medan, berkreatif dan berkarya. Mauliate, terima kasih.